Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zaril Kifari Zain, kelas 11 APL 1, nomor absen 1. Menganalisis peluang usaha. A. Peluang usaha. Harus diakui bahwa sebenarnya peluang usaha di sekitar kita sangat banyak. Namun, tidak semua peluang usaha atau bisnis tepat dilakukan pada sembarang waktu dan tempat. Bagi calon wirausaha yang akan membuka usaha baru, perlu terlebih dahulu melakukan observasi survei lapangan dan banyak bertanya mengenai seluk-beluk bisnis yang akan digulitinya. Peluang usaha terdiri dari dua kata, yaitu peluang dan usaha. Peluang berarti kesempatan dan usaha berarti upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya atau sumber daya yang dimiliki. Secara sederhana, peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Tujuan yang hendak dicapai bisa dalam keuntungan, uang, kekayaan, kepuasan batin, popularitas, status sosial, dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, seseorang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya itu dapat berupa uang atau modal, pengetahuan, skill, relasi yang luas, pengalaman, dan lain-lain. Artinya, sumber daya ini mencakup segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan usaha. Seorang wirausaha harus berpikir tentang seperti apa peluang usaha yang baik itu. Berikut adalah ciri-ciri peluang usaha yang baik. Yang pertama adalah bersifat orisinil. Yang kedua, harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar. Yang ketiga, sesuai dengan minat. 4. Tingkat kelayakan usaha. Yang kelima, bersifat ide kreatif. Yang keenam, ada keyakinan untuk mewujudkan. Yang ketujuh, ada rasa senang saat menjalankan. Dalam kenyataannya, peluang yang baik saja tidak cukup, tapi juga harus potensial. Banyaknya peluang usaha di sekitar kita mengharuskan seorang wirausaha untuk cermat dalam mengkaji mana peluang usaha yang potensial. Ciri-ciri peluang usaha yang potensial adalah sebagai berikut. 1. Memiliki nilai jual. Yang kedua, usaha bukan hanya ambisi pribadi semata dan bersifat nyata. Yang ketiga, usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar. Yang keempat, tidak menghabiskan modal karena terlalu besar investasinya. Yang kelima, bisa ditingkatkan skala menjadi industri. Peluang usaha yang bernilai jual memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Mampu memenuhi kebutuhan pasar, mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, memiliki keunggulan bersaing. Ketiga, tidak bersifat sementara. Yang keempat, ada nilai uang. Yang kelima, memenuhi aspek kreatif dan inovatif. B. Menganalisis peluang usaha. Tidak semua peluang yang ada di hadapan kita secara otomatis bisa dikerjakan. Namun, terlebih dahulu kita dilakukan analisis. Analisis peluang usaha adalah suatu analisis untuk mengetahui berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha, mana yang bisa dilakukan dan bisa memberikan keuntungan dengan berbagai tingkat resiko yang akan dihadapi. Untuk dapat menggali dan memanfaatkan peluang usaha, seorang wirausaha harus dapat berpikir secara positif dan kreatif. Di antaranya yaitu 1. Percaya dan yakin bahwa usaha tersebut dapat dilaksanakan. Yang kedua, mau menerima gagasan atau ide-ide baru. Yang ketiga, memiliki semangat kerja yang tinggi. Yang keempat, mampu berkomunikasi dengan baik. Yang kelima, bertanya pada diri sendiri. Yang keenam, mau mendengarkan saran orang lain. C. Persiapan peluang usaha. Untuk melakukan analisis peluang usaha dibutuhkan persiapan sebagai berikut. Yang pertama adalah meneliti luas usaha yang dipilih. Yang kedua, bentuk usaha. Yang ketiga, jenis usaha yang ditekuni. Yang keempat, mengenal informasi usaha yang diterima. Yang kelima, memiliki peta peluang usaha yang menguntungkan. D.
Analisis peluang usaha. Secara umum, tujuan analisis peluang usaha adalah untuk mengetahui apakah usaha tersebut layak dikerjakan atau tidak. Oleh sebab itu, seorang wirausaha harus cermat, yakin, dan berani. Tujuan analisis peluang usaha yaitu untuk menemukan peluang usaha, untuk menemukan potensi usaha, untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia, dan untuk mengetahui berapa lama usaha bertahan. Keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Seorang wirausaha senantiasa dihadapkan dalam dua kemungkinan, yakni keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan usaha. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan keberhasilan dan kegagalan usaha. 1. Faktor-faktor penyebab keberhasilan wirausaha. Keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan suatu usaha dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan seorang wirausaha dalam mengelola usaha. A. Faktor manusia. 1. Kepribadian. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pengalaman yang dimiliki. B. Keuangan. C. Perencanaan. Dan D. Pemasaran. 2. Faktor yang menyebabkan kegagalan usaha. Keberhasilan dan kegagalan wirausaha sangat tergantung dari kepribadian wirausaha itu sendiri. Menurut Zimmerer, yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usahanya, yaitu 1. Tidak kompeten dalam manajerial, kurang berpengalaman, tidak bisa mengelola keuangan, lokasi yang kurang mendukung, gagal dalam perencanaan, sikap yang kurang bersungguh-sungguh, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan, dan kurang pengawasan peralatan. F. Memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif. Salah satu faktor keberhasilan seorang wirausaha adalah kemampuannya dalam memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif. Kreativitas merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu, sedangkan orang yang kreatif adalah mereka yang memiliki daya cipta. Berdasarkan penelitian, kreativitas dapat diidentifikasikan yaitu A. Menciptakan, to create. B. Memodifikasikan, to modify. C. Mengkombinasikan, to combine. G. Jenis-jenis inovasi. Pengertian inovasi menurut Stephen Robin adalah sebuah ide atau gagasan baru yang diterapkan untuk memperbaiki suatu produk. Adapun ciri-ciri inovasi diantaranya adalah 1. Memiliki kekhasan atau khusus. Yang kedua, memiliki ciri atau unsur kebaruan. Yang ketiga, dilaksanakan melalui program yang terencana. Yang keempat, memiliki tujuan yang ingin dicapai, termasuk strategi untuk mencapai tujuan. Sedangkan jenis inovasi menurut Kuratko adalah ada 4 jenis inovasi, yaitu invensi, ekstasi, duplikasi, sintesis. H. Sumber peluang usaha. Peluang usaha bersumber atau diawali dengan adanya ide atau inspirasi yang bersumber dari faktor internal dan eksternal. 1. Faktor internal. Pengetahuan yang dimiliki, pengalaman dari individu itu sendiri, pengalaman dari orang lain, institusi atau pemikiran yang muncul dari diri sendiri. 2. Faktor eksternal. Masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Kedua, kesulitan yang dihadapi sehari-hari, kebutuhan yang belum terpenuhi, pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Cara memanfaatkan peluang. 1. Percaya dan yakin bahwa usaha bisa dilaksanakan. Yang kedua, jangan bergaul pada lingkungan statis yang akan melumpuhkan pikiran. Yang ketiga, senantiasa bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya dapat melakukan usaha yang lebih baik. Yang keempat, banyak bertanya dan mendengarkan. Yang kelima, memperluas pikiran. I. Pendekatan analisis peluang usaha. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam menganalisis peluang usaha.
yaitu satu, analisis SWOT, merupakan analisis untuk mengetahui faktor internal dan eksternal perusahaan. SWOT sangat penting untuk mengetahui kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman, sehingga wirausaha bisa dilakukan strategi yang tepat. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui satu, strength, weakness, opportunity, dan threat. 2. Analisis 5W1H. Analisis ini untuk menjawab pertanyaan, yaitu where, di mana lokasi, when, kapan akan memulai, why, mengapa memilih produk ini, wow, siapa orang yang akan terlibat di dalamnya, how, bagaimana menjalankan usaha ini. 3. Studi kelayakan usaha. Studi kelayakan bisnis menurut Hussein Omar 2003, yaitu peneliti terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidaknya bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasional secara rutin dalam rangka mencapai keuntungan maksimum dalam waktu yang tidak ditentukan. Misalnya rencana peluncuran produk baru. Menurut Yaakob Ibrahim 2009, yang dimaksud studi kelayakan bisnis adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha atau proyek. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa studi kelayakan bisnis adalah menganalisis faktor-faktor bisnis dalam menentukan rencana bisnis tersebut harus dilaksanakan, tidak dilaksanakan ataupun ditunda, dan untuk menilai kelayakan dalam mengembangkan sebuah usaha. Manfaat studi kelayakan bisnis antara lain digunakan untuk satu, merintis usaha baru, yang kedua, mengembangkan usaha yang sudah ada, yang ketiga, memilih jenis usaha atau investasi yang paling menguntungkan. Tahapan studi kelayakan usaha dapat dilakukan dengan cara A. Tahap penumpuan ide, B. Tahap penelitian usaha, C. Tahap evaluasi, D. Tahap pengurutan usulan yang layak, E. Tahap perencanaan pelaksanaan, F. Tahap pelaksanaan, G. Tahap studi kelayakan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.